kata-kata tanpa makna. Iman yang sebenarnya, jamaah rahimakumullah, menuntun pemiliknya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu siap melaksanakan yang Allah perintahkan. Iman yang sebenar-benarnya akan selalu siap untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian menjadi orang-orang yang jujur. As-sadiqun didduhu al-kadhibun. As-sidqu didduhu al-kadhibu. Jujur lawannya adalah dusta. As-sadiq, orang yang jujur, lawannya ada al-kadhib, orang yang berdusta. Jamaah rahimakumullah, seseorang dikatakan jujur, kata Syekh Salim bin Id al-Hilali di dalam Bahjatun Nazirin, manakala muwafaqatul qaul bil amal wa muwafaqatul khabar bil waqi' wa muwafaqatul zahir bil batin. Seseorang dikatakan jujur ketika apa yang diucapkan sesuai dengan perbuatan, apa yang diinformasikan sesuai dengan kenyataan, berita sesuai dengan fakta, apa yang nampak pada zahir sama dengan apa yang ada di dalam hati. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan peringatan, memberikan ancaman kepada mereka yang menyelisih kejujuran, yang berbuat kedustaan. Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 105, Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kedustaan adalah orang-orang la yu'minun, orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang berdusta, tidak mengimani terhadap ayat Allah, mereka itu adalah orang-orang yang pendusta. Dan bagi pendusta, Allah telah menyiapkan bagi mereka adalah siksa yang pedih. Sebagaimana Allah berfirman mensifati al-munafiqun, orang-orang yang munafik, yang zahirnya tidak sama dengan batinnya, yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, yang beritanya tidak sesuai dengan kenyataannya. Kata Allah, walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Bagi mereka adalah siksa yang pedih karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdusta. Jamaah rahimakumullah, kalau orang sudah biasa berdusta,
maka pasti dia akan melakukan kedustaan pada perilaku selanjutnya. Ketika orang itu sudah memiliki karakter berdusta, maka bergeser namanya adalah kadzab. Benar-benar dia adalah pendusta. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak memiliki perilaku suka dusta. Bahkan dusta adalah menjadi kepribadian. Allah hingga mengulang 10 kali di dalam surah Al-Mursalat, wailu yawma idzil lil mukadzibin, wailu yawma idzil lil mukadzibin, wailu yawma idzil lil mukadzibin. Allah ulangi sebanyak 10 kali. Celaka, binasa, siksa pasti menimpanya pada hari kiamat lil mukadzibin, bagi orang-orang yang memiliki kebiasaan mendustakan, bagi orang-orang yang sudah menjadikan dusta itu adalah sifat kesehariannya. Allah melanjutkan mensifati al-mukadzibin di surah Al-Mutaffifin, wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Celaka, binasa orang-orang yang mendustakan, yaitu yang mendustakan hari pembalasan. Kalau dia memiliki karakter suka berdusta, memberikan informasi yang tidak sebenarnya, itu pertanda orang tidak beriman kepada hari kemudian, tidak beriman kepada hari kiamat, tidak beriman bahwa setiap yang diperbuat pasti mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan. Wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, yang dia biasa melakukan perbuatan dosa, perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, Allah tabaraka wa taala memperingatkan agar kita jauh dari perilaku mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahullah di dalam Syarah Al-Kabair lil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan al-kadzibu ala aqsam. Dusta itu ada beberapa macam. Yang pertama, al-kadzibu ala Allah. Yang kedua, al-kadzibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa tsalitsan al-kadzibu ala ahli ilmi. Dan yang keempat, al-kadzibu ala nas. Yang pertama, berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang berkata, innallaha harrama kadza au ahalla kadza bighairi ilmin au yufta biduni ilmin. Orang yang mengatakan ini haram, ini halal, tapi tanpa ilmu, menganjurkan orang lain untuk berbuat sesuatu tidak didasarkan kepada dalil yang datang dari kitabullah wa sunnah, maka itu adalah orang yang berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau berfatwa dengan tanpa ilmu. Termasuk dusta terhadap Allah ketika orang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menerjang larangan-larangan Allah, mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah termasuk berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ka'ayyakul, kata Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahullah, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam harrama kadza aw ahalla kadza wa laisal amru kadzalik. Seseorang mengatakan Nabi telah mengharamkan ini, Nabi telah menghalalkan itu, padahal tidak ada dalilnya. Dia menganjurkan ini, keutamaannya adalah begini-begini jika engkau melaksanakan, tapi tidak ada dalilnya. Maka itu berarti berdusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menyampaikan satu riwayat yang dusta karena Nabi tidak meriwayatkan hal yang seperti dia sampaikan, termasuk menyampaikan hadis yang lemah, termasuk apalagi menyampaikan hadis yang palsu. Di bulan Ramadan banyak sekali hadis-hadis yang tidak sahih, hanya semata-mata untuk mendorong orang agar berbuat kebaikan. Maka yang demikian adalah termasuk berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Yang ketiga, berdusta atas nama ulama. Dia menyatakan ulama ini berkata ini, saya mengikuti ulama. Padahal tidak ada ulama yang merekomkan untuk melakukan hal yang demikian atau menukil pendapat ulama, hanya semata-mata sebagai pembenaran terhadap hawa nafsunya. Maka sesungguhnya orang yang demikian itu, kata Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahullah, maka dia adalah berdusta sekaligus terhadap Allah, berdusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdusta terhadap ulama. Karena ulama, kata Nabi, al ulama'u warathatul anbiya. Jamaah rahimakumullah, berdusta terhadap manusia seperti dia berdusta di dalam berjual beli, dia berdusta ketika menikahi, tidak menjelaskan tentang keadaannya yang sebenarnya. Maka kedustaan yang seperti ini adalah dusta yang sangat tercela. Kalau kepada orang-orang yang non-muslim kita tidak boleh melakukan kedustaan, apalagi berdusta kepada sesama kaum muslimin. Jamaah rahimakumullah, mari kita ingat Nabi bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa iyyakum bil kadhib wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhiba hatta yuktaba la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Muttafaqun alaihi. Alaikum bisidqi, wajib kalian untuk senantiasa jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan membawamu kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan membawa kamu kepada surga. Sesungguhnya seseorang yang dia terus berusaha jujur hingga dia ditulis oleh Allah sebagai siddiqan, orang yang benar-benar jujur. Dan Nabi memperingatkan dengan bersabda, wa iyyakum bil kadzib, hati-hati kalian, hendaklah kalian waspada dengan dusta. Sesungguhnya kedustaan itu akan membawa kepada dosa-dosa, bukan satu dosa, akan menjadikan dia melakukan dosa-dosa. Nabi menggunakan bentuk jama' al-fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya dosa-dosa itu akan mencampakkan kamu ke dalam neraka. Sesungguhnya seorang yang dia coba-coba berdusta, sekali berdusta, kita ingat kata pepatah, sekali lancung maka selamanya tidak akan
dipercaya, maka Allah akan mencatat dia adalah sebagai pendusta. Jamaah rahimakumullah, kita mari ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada cucunya Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-sidqu mutmainnatun wal kadhibu ribatun. Jujur itu membawa kepada ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, keberkahan. Sedangkan dusta itu membawamu kepada keraguan, kebingungan, kegalauan, bahkan akan menimpa malapetaka yang tidak terbayangkan, karena Allah mengancam pelaku dusta celaka. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba yang senantiasa jujur kapan dan dimanapun, dan semoga Allah melindungi kita dari kedustaan, karena kedustaan ancamannya adalah celaka, binasa, dan di neraka. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, di generasi milenial muncul penyakit yang dianggapnya adalah sikap mengambil aman dari beban dan tanggung jawab. Fenomena itu adalah pemikiran child free, bebas anak, karena menganggap anak adalah sebagai beban. Ketika ada tanda-tanda akan hadirnya keturunan, maka budget untuk pemeriksaan rutin selagi masa kehamilan adalah merupakan beban. Belum biaya persalinan, belum biaya perawatan, belum biaya pendidikan. Maka yang aman adalah bebas anak, tidak ingin punya anak. Bahkan jamaah rahimakumullah, ada orang yang tanzimun nasl, punya hasrat untuk mengatur keturunan, tapi niatnya adalah tahdidun nasl, membatasi kelahiran. Sikap ini adalah pendustaan terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 31, yang juga hendaknya kita hubungkan dengan firman Allah di surah Al-An'am ayat 151. Di ayat 31 surah Al-Isra Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena engkau takut miskin, takut tidak bisa memberikan perawatan, takut
kalau dia menjadi orang yang kehabisan dari rizki yang Allah berikan. Hingga Allah menegaskan, nahnu narzukukum wa iyyakum, kami yang akan memberikan rizki kepada mereka anak-anak kalian, juga rizki kepada kalian, dan juga pasangan hidup kalian. Inna qatlahum kana khit'an kabira, sesungguhnya membunuh mereka adalah perbuatan dosa besar. Khasyata imlak, kata Imam At-Tabari, ay khaufun iqtarun wa fakrun, karena takut dengan kefakiran, takut kalau dia kehabisan. Al-Imam Qatadah mengatakan, khasyata imlak khasyatul faqah, takut khawatir kalau hartanya habis. Ini adalah perilaku ahlul jahiliyah, yang mereka membunuh anak-anak mereka karena takut harta mereka itu habis. Maka Allah memberikan nasihat kepada mereka dan memberitahukan kepada mereka, kata Imam Al-Qatadah, anna rizqahum wa rizqa auladahum 'ala Allah, bahwa rizki mereka, rizki anak-anak mereka adalah Allah yang memberikannya. Nahnu narzukuhum wa iyyakum, kami yang akan senantiasa memberikan rizki kepada mereka dan kalian. Saudaraku kaum muslimin, anak-anak muda, yakinkan bahwa Allah adalah Ar-Razzaq. Allah adalah pemberi rizki. Perkuat taat, pastikan ketakwaan kepada Allah sebagai buah keimanan. Orang yang bertakwa, Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah mudahkan untuk mendapatkan rizki, bahkan rizkinya tidak akan tertukar terhadap yang lainnya. Maka mari jamaah rahimakumullah, keimanan kita benarkan dengan ketakwaan dan selalu membenarkan yang Allah ajarkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Seretnya rizki yang kita dapat adalah karena dosa, karena kesalahan. Dosa itu yang menjadi resisten berkahnya rizki. Setiap rumah tangga yang bermasalah, mereka mengatakan sholat berjamaahnya tidak terjaga, kemudian terlilit oleh pinjol, oleh riba, serta perilaku-perilaku dosa dan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Ketika sholat berjamaah mulai dijaga, zikir kepada Allah selalu membasahi lidahnya, maka Allah bukakan pintu-pintu yang menjadi pembuka dari semua kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan dia dari segala kesulitan. Allah akan keluarkan dari permasalahan, dan Allah wa yarzuqhu. Allah menggunakan lafaz mudhari. Fi'lul mudhari yafidul istimrar. Fi'il mudhari itu memberikan faedah terus menerus. Senantiasa Allah berikan rizki yang datangnya dari arah yang dia tidak duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh. Fa huwa hasbuh, kata ulama, bermakna Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffa ma ahammahu kafahu ma ahammahu. Allah akan selalu mencukupi, pasti Allah akan mencukupkan terhadapnya ma ahammahu, apa-apa yang dia inginkannya. Maka cek ketika seret, ketika berkah tiada, ketika rizki sulit kita dapatkan, ketika masalah terus bertambah, cek ketaatan,
keimanan. Cek bagaimana koneksi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau baterainya lobet, sinyalnya lemot, taatnya kepada Allah kurang, keimanannya menurun, maka jangan harap sinyal kuat, jangan harap kemudahan didapat. Maka kembali kepada Allah adalah jalan yang selamat. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, Allah membimbing kita hamba yang istiqamah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arnal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhir wa sallama tasliman katsira. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis salah. Mohon diluruskan, dirapatkan. Yang ada celah kosong untuk diisi. Lurus dan rapatnya barisan salat merupakan kesempurnaan salat berjamaah kita. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.